Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam makhluk hidup ikut berubah semakin besar. Nah, perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita menggunakan meteran dan timbangan badan. Pertumbuhan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membelah, membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Pada tumbuhan, perkembangan ditandai dengan munculnya bunga atau buah. Perkecambahan. Proses perkecambahan dibagi menjadi 5 tahapan. Di antaranya 1. Proses imbibisi air atau masuknya air ke dalam biji, 2. Sintesa enzim, 3. Pemajangan dan pemunculan radikal, 4. Digesti dan translokasi, 5. Pertumbuhan bibit dan semai. Berdasarkan tipe perkecambahan, perkecambahan dibagi menjadi 2, yaitu epigel dan hipogeal. Pada tipe epigel, hipokotil memanjang sehingga kotiledon terangkat ke atas tanah. Umumnya terjadi pada tumbuhan dikotil, khususnya kacang-kacangan. Sedangkan pada tipe hipogeal, epikotil memanjang sehingga kotiledon tetap terpendam dalam tanah. Umumnya terjadi pada tumbuhan monokotil seperti padi dan jagung. Selanjutnya adalah jenis pertumbuhan, dan jenis pertumbuhan berdasarkan meristemnya dibedakan menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi dari akibat meristem primer, dan pertumbuhan primer ini terjadi pada ujung akar ataupun pada ujung batang. Dan meristem primer tumbuhan terdiri dari 3 jaringan primer, yaitu protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Yang pertama yaitu protoderm, yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis, yang merupakan jaringan paling luar pada tumbuhan yang berguna sebagai pelindung jaringan dalam tumbuhan dan sebagai tempat pertukaran zat. Lalu yang kedua adalah meristem dasar, yang nantinya akan berkembang membentuk jaringan dasar yang terdiri dari empulur dan korteks yang terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim. Lalu yang terakhir adalah prokambium, yang nantinya akan membentuk pembuluh flum primer atau alat pengangkut zat makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis, dan xilem primer atau alat pengangkut air serta zat-zat nutrisi yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Dan pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat dari adanya aktivitas jaringan kambium atau meristematik sekunder. Yang pertama ada kambium vaskuler atau pengangkut yang menyebabkan pembelahan ke arah luar sehingga membentuk flum sekunder, dan ke arah dalam yang akan membentuk xilem sekunder. Lalu yang kedua adalah ada kambium gabus atau falogen yang mengakibatkan pembelahan ke arah luar membentuk velum dan ke arah dalam membentuk faloderm. Dan berdasarkan keberlangsungannya, pertumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu determinat dan indeterminat. Determinat yaitu penambahan ukuran yang terhenti pada ukuran tertentu, sedangkan indeterminat yaitu penambahan ukuran yang berlangsung secara terus-menerus di seumur hidup pada suatu tumbuhan.
Ada dua faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Gen di sini berperan sebagai pengontrol bentuk, ukuran, serta warna pada tumbuhan. Kemudian hormon terdiri dari hormon auksin, sitokinin, giberelin, traumalin, kalin, asam absitat, dan etilen. Hormon auksin merangsang pemanjangan sel, hormon sitokinin merangsang pembelahan pada sel, kemudian hormon giberelin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, kemudian hormon traumalin sebagai penyembuh luka, hormon kalin sebagai pendorong pembentukan dan pertumbuhan pada organ, asam absitat sebagai penghambat pertumbuhan, kemudian hormon etilen mendorong pematangan pada buah. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu satu faktor cahaya, yang merupakan cahaya matahari yang sangat mempengaruhi pada proses fotosintesis. Kemudian gravitasi yang mendorong pembentukan akar semakin menembus ke tanah. Kemudian air yang berfungsi untuk menstimulasikan percambahan serta terlibat dalam proses fotosintesis. Kemudian kelembapan yang mempengaruhi kemampuan akar dalam menyerap air. Kemudian ada faktor suhu yang mempengaruhi kerja enzim, serta faktor dari udara yang meliputi oksigen dan karbon dioksida yang diperlukan dalam proses reaksi pembentukan energi dan juga sebagai bahan dasar pada proses fotosintesis.